Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji bareng CMM yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian kita yaitu tentang ulumul Quran dari kitab Nafahat min Ulumil Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Haris. Tanpa panjang lebar, kalau yang lalu materinya adalah Nuzulul Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Insya Allah malam ini adalah tentang apa Ustaz Haris materinya? Kami persilakan Mawon langsung bisa disampaikan oleh beliau. Falyatafaddal alaihi mashkura. Kok ada kita awali dengan basmalah. Tadi sudah saya awali dengan bismillah, monggo kalau dimulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wal muslimin minal bala wal waba wa sayyil asqam la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini di tengah hujan kita masih menyempatkan diri untuk bersilaturahim di majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu yang manfaat untuk hidup kita di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan membahas tentang ulumul Quran yang dalam hari ini kita masih bicara belum masuk pada ilmunya, akan tapi masih hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Kemarin kita bicara tentang nuzulul Quran, di mana kita ketahui dari kajian kita kemarin bahwa Al-Quran itu mengalami 3 proses penurunan. Yang pertama diturunkan ke Lauh Mahfud, yang kedua diturunkan dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian yang ketiga diturunkan dari Baitul Izzah ya kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turun yang pertama tidak ada yang tahu bagaimana prosesnya kecuali Allah dan makhluknya yang diberitahu oleh Allah. Kemudian proses penurunan yang kedua yang didasarkan pada ayat Al-Quran Qadar. Kemudian pada penurunan yang ketiga, penurunan pertama dan kedua itu turun sekaligus, sedangkan penurunan yang ketiga yaitu
yang disebut sejarah di sini adalah bagaimana Al-Quran itu dikumpulkan dan disusun menjadi satu mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Mahiyya marahilu jam'il Quran. Ya. Apa Ustaz Haris? Tahap itu di tengah layar kok ada nggih? Ada tulisan. Nah, itu udah ngerti ya. Gimana? Coba di close dulu Ustaz. Di close terus dibuka lagi Ustaz. Ini ada beberapa yang japri untuk biar lebih Cobi di mali Ustaz. Oke. Oh nggih, sampun. Baik. Alhamdulillah, ampun. Oke, bagaimana tahap ya, pengumpulan Al-Quran itu? Jum'al Qur'anul Karimu ay bimakna kutiba ala salasi marahil. Al-Quran dikumpulkan dalam arti ditulis melalui 3 tahap. Al-marhalatul ula jam'uhu fil ahdin nabiyyi asy-syarifi. Yang pertama adalah ya dikumpulkan pada zaman Nabi. Al-marhalus saniyatu jam'uhu fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Yang kedua dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian al-marhalatus salisah yang ketiga adalah jam'uhu fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikumpulkan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi ada 3 tahapan. Jadi sejarah penulisan Al-Quran itu ada 3 tahapan. Yang pertama terjadi pada zaman Rasulullah, kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq, kemudian yang ketiga pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kaifa kanat tariqatu kitabati fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana tariqatu jam'ihi fil ahdin nabawi syarifi ibaratan an kitabatil ayati wa tartibiha wa wad'iha fi makanihal khasi min suwariha. Cara pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi SAW adalah gambaran tentang penulisan ayat. Ya, dan penertiban ayat itu kemudian meletakkannya di tempatnya yang khusus dari surat-suratnya. Jadi menata, ya, ditulis, kemudian ditata, urutannya seperti apa, tempatnya di surat apa. Faqad kanu yaktubuna al-Qur'ana 'alal 'asibi wal lahafi war riqa'i wa idhamil aktafi wa wairiha. Para sahabat dulu ya menulis Al-Quran di atas pelepah kurma, kemudian di batu yang tipis, kemudian di kulit dan sebangsanya, kemudian wa idhamil aktafi wa wairiha, dan di tulang pundak ya, dan yang lain sebagainya. Wadhalika li'anna sun al-waraqi lam yakun mustahiran indal arabi fi dhalikal waqti. Hal itu karena ya, pembuatan kertas ya, belum masyhur di kalangan orang Arab pada waktu itu. Sehingga Al-Quran tidak ditulis langsung di lembaran-lembaran kertas, akan tetapi ditulis di pelepah kurma, di batu-batuan yang tipis, kemudian di kulit, ya, kemudian di tulang. Ya.
Kenapa? Karena pada waktu itu di kalangan orang Arab itu tradisi kertas itu belum masyhur. Bal kana indal farsi warum. Akan tetapi ya di kalangan masyarakat Parsi dan Romawi kertas itu sudah ada. Wayas ubu al husulu alaihi fi dalikal hin, dan mendapatkan kertas pada waktu itu masih susah. Itu terkait dengan di mana ditulis. Ya, mawal maksud min hadal jam'i. Nah, yang dimaksud menulis di sini itu apa? Al maksudu min hadal jam'i alladzi bima'nal kitabah, yang dimaksud dengan mengumpulkan di sini, yang maksudnya adalah menulis, ziyadatu taharri fi dhabti alfadil Qur'ani wa hifdzi kalimatihi ziyadatan ala ma fi dzalika min taqdisil Qur'ani wa tanbihi ala raf'ihi ala rif'ati sya'nihi kama kana sya'nu fi taqyidil asya'i an-nafisati. Jadi yang dimaksud mengumpulkan di sini adalah ya, keinginan kuat untuk menjaga lafaz-lafaz Al-Qur'an dan menjaga kata-kata Al-Qur'an ya, sebagai tambahan ya, dari mensucikan Al-Qur'an dan memberikan perhatian tentang tingginya kondisi Al-Qur'an. Ya, sebagaimana ya perhatian terhadap sesuatu yang istimewa. Nafisah itu artinya sesuatu yang memiliki harga yang tinggi. Ya. Hada wa in kana al-ma'mulu bi fadlikal waqti wa mujarradul hifdzi fi sudur. Ya. Meskipun pada waktu itu ini hanya sekedar menghafal di dalam hati. Wa kanat suduruhum munsyarihatun lil Qur'ani tamaman hifdzan wa kitabatan wa tatbiqan li ahkamihi. Ya, hatinya para sahabat ya, itu terbuka luas untuk Al-Qur'an secara sempurna, baik hafalan, tulisan maupun pelaksanaan hukum-hukum Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud mengumpulkan Al-Qur'an di sini adalah menjaganya ya lewat hafalan dan tulisan. Karena memang para sahabat pada saat itu ya gairah untuk menghafal Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an itu sangat tinggi. Setiap kali ada ayat turun mereka kemudian menghafal, ada juga yang menulis selain yang ditulis secara khusus atas perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga digambarkan pada waktu itu ya setiap malam itu kalau orang lewat di rumah-rumahnya para sahabat itu, pasti ada dentingan suara-suara orang menghafalkan Al-Qur'an. Ini karena para sahabat memang sangat punya perhatian terhadap Al-Qur'an, ya, sehingga banyak sekali yang menghafal Al-Qur'an pada saat itu, dan hampir semua sahabat selalu berupaya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Karena dalam pandangan mereka pada saat itu Al-Qur'an itu adalah suatu yang sangat istimewa, ya, suatu yang sangat istimewa yang memang dari sisi bahasa ya melebihi ya bahasa-bahasa sastra yang berkembang pada saat itu. Sehingga orang yang menghafal Al-Qur'an ini secara tidak langsung ya dia akan memiliki bahasa yang lebih indah dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang berkembang pada saat itu. Ini juga salah satu motivasi ya yang mendorong mereka ya, mengapa begitu cinta dengan Al-Qur'an, karena bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang istimewa yang melebihi ya keunggulan bahasa-bahasa sastra pada masa itu. Hadza fi ahdi Rasuli sallallahu alaihi wasallam fa kaifa jumi'a fi ahdi Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang seperti ini terjadi pada zaman Rasulullah. Jadi zaman Rasulullah itu Al-Qur'an sudah dikumpulkan dalam arti ya dijaga dengan cara hafalan dan ditulis. Ya, jadi Rasulullah itu punya penulis-penulis wahyu, kutabul wahyi. Ya. Jumlahnya ada yang mengatakan ya, sampai 40-an orang. Ya,
sampai 40-an orang, dan masing-masing punya punya tugas sendiri-sendiri. Jadi sekretaris Rasulullah itu ada yang memang khusus menulis Al-Quran, ada yang menulis surat gitu ya, ada yang lain gitu ya. Jadi ada yang bahkan ada juga yang mencatat tentang berapa jumlah umat Islam pada saat itu. Ya, itu zaman Nabi sudah terjadi yang seperti itu. Nah, khusus dengan Al-Quran ini Rasulullah juga punya orang yang secara khusus menulis Al-Quran ini, diantaranya adalah Khulafaur Rasyidin, di 4 orang itu, kemudian tambah Zaid bin Sabit, kemudian Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian Abban dan lain sebagainya. Ya, jumlahnya ada antara 15 sampai 40-an orang. Ya, jadi ketika ayat itu turun, maka Rasulullah memanggil sekretarisnya untuk menulis ayat tersebut, ya, kemudian ditunjukkan oleh Rasulullah, ini urutannya di sini, kemudian tempatnya di surat ini, dan kemudian ditulis oleh para penulis wahyu itu, ya, di tempat-tempat seperti tadi. Selain para sahabat yang lain juga menghafalkan Al-Quran. Meskipun tidak semua menghafalkan Al-Quran, tapi ada yang menghafalkan hanya sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga di zaman Rasulullah ini, ya, tidak ada lagi yang tercacar dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi semuanya sudah ditulis, ya, secara rapi, ya, urutannya sudah jelas, ya, kemudian tidak ada yang terlewatkan. Dan dijaga melalui 2 jalur. Yang pertama adalah dengan dihafal, kemudian yang kedua adalah melalui tulisan. Hanya pada zaman Rasulullah, ya, belum dikumpulkan dalam satu mushaf. Ya, jadi masih tercecer-cecer, ya, di berbagai tempat, ya, di berbagai para penulis wahyu. Lalu bagaimana kondisi Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Amma jam'uhu fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiqi fakana ibaratan an naqlil Qur'ani jami'ihi minal asibi wal likhafi wal riqa'i wal idami wa kitabatuhu fi makanin wahidin wa ya'as-suhufu murattabatal ayati was-suwari muqtasiratan fihi ala ma sabatat Qur'aniyatuhu bitawaturi. Sedangkan yang terjadi pada zaman Abu Bakar, ya, pengumpulan Al-Quran itu, ya, adalah proses, ya, naqlul Quran jami'ihi, ya, memindahkan Al-Quran secara keseluruhan, ya, dari pelepah kurma, dari batu-batu, ya, dari kulit, dari dari tulang, ya, kemudian menulisnya di satu tempat, yaitu dalam mushaf, secara teratur ayatnya dan suratnya, ya, terbatas hanya yang benar-benar dinyatakan sebagai Quran secara mutawatir. Ini terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Quran itu ditulis semuanya, ya, menjadi satu kumpulan, ya, yang ayatnya sudah tertib, urutannya sudah tertib, ya. Kemudian suratnya sudah urut, ya, dan yang ditulis hanya ayat-ayat yang memang itu mutawatir periwayatannya. Ini yang terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ma huwal waradu min hadzal jam'i fi ahdi Abi Bakar As-Siddiq wa limada? Tujuannya apa ini kok dikumpulkan? Dan kenapa itu dikumpulkan? Apa motif yang mendorong Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an itu? Kana al-waradu min hadzal jam'i al-ihtiyatu wal mubal Kana al-gharadu min hadzal jam'i al-ihtiyata wal mubalaghata fi hifdzi hadzal kitabi
khaufan alaihi aw ala syai'in minhu minad-diya'i bisababi mauti kasirim min hamalatihi wa huffadihi al-kibari alladina kutila minhum adadun yazidu ala sab'ina fi ma'rikatil yamamah. Tujuan pengumpulan yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq itu adalah berhati-hati ya, dan berupaya keras menjaga Al-Quran ini. Khawatir ada sesuatu yang hilang dari Al-Quran. Disebabkan karena banyak para penghafal Al-Quran yang masyhur, ya, yang hebat-hebat, yang memang ahli Al-Quran, itu yang terbunuh di kalangan mereka itu ada 70 orang pada waktu terjadi perang Al-Yamamah, yaitu perang untuk melawan orang-orang murtad ya, yang mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Waqad rawal Bukhari fi sahihi an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu annahu qala. Ada riwayat dari Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang diriwayatkan dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dia berkata, arsala ilayya Abu Bakr radhiyallahu anhu maktala ahli Yamamah ay akiba istishhadi kibaril hufat. Faida Umaru jalisun indahu. Abu Bakar mengutus utusan ya selepas terjadinya banyak penghafal Quran yang meninggal dunia di perang Yamamah. Faidahu Umaru jalisun indahu. Ya, pada saat itu Umar ya duduk ya, di sisi Abu Bakar. Faqala Abu Bakrin, pada saat itu Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Sabit, Inna Umar ja'ani. Sesungguhnya Umar mendatangiku. Faqala innal qatla qad istaharra ay kasra washtadda yaumal yamamah. Sesungguhnya peperangan ini telah memanas. Ya, terjadi perang hebat pada waktu perang Yamamah ya, biqurra'il Quran yang mengakibatkan banyak para penghafal Quran yang gugur. Wa inni akhsha an yastahirral qatlu bil qurra'i fi kullil mawatin. Saya khawatir nanti peperangan ini memakan lagi banyak korban dari kalangan ahli-ahli Al-Quran yang hafal Al-Quran. Fayadhabu minal Qur'ani kasirun, sehingga banyak dari Al-Quran ini yang hilang. Wa inni ara an ta'mura bijamil Qur'an. Karena itu saya berpendapat ya supaya engkau ya mengumpulkan Al-Quran. Ini ceritanya Abu Bakar. Abu Bakar cerita kepada Zaid bin Sabit, Umar mendatangi saya, ya dia menyampaikan bahwa perang Yamamah sudah banyak merenggut korban dari kalangan para penghafal Quran. Saya khawatir nanti peperangan ini malah banyak memakan korban lagi dari kalangan ahli Al-Quran di berbagai tempat, sehingga banyak Quran yang hilang. Karena itu saya meminta ya kamu mengumpulkan Al-Quran. Fakultu, maka saya berkata, kata Abu Bakar, wa kaifa af'alu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya akan melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Faqala Umar radhiyallahu anhu, Umar mengatakan huwa wallahi khairun. Ya, demi Allah ini baik. Falam yazal yuraji'uni fi dzalika hatta syarallahu sadri lilladzi syarahallahu lahu sadra Umar. Ya. Umar tidak henti-hentinya terus mendorong Abu Bakar untuk melakukan hal itu sampai kemudian Allah membuka ya hati Abu Bakar sebagaimana Allah membuka hati Umar ya. Wa ra'aitu fi dzalikal ladzi ra'a, dan saya berpandangan sama seperti yang di pandangan Umar bin Khattab. Jadi ini penting untuk segera dilakukan. Qala Zaid bin Sabit, lalu Zaid bin Sabit berkata, faqala Abu Bakran. Kemudian Abu Bakar berkata, innaka syabun aqilun la nattahimuk. Ya, engkau ini pemuda yang cerdas, ya saya tidak menuduhmu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatatabba al-Qur'ana wajma'hu. Kamu dulu yang menulis wahyu untuk Rasulullah, karena itu ya lacaklah Al-Qur'an dan kumpulkan Al-Qur'an. Qala Zaid, lalu Zaid berkata,
Fa wallahi law kallafuni nakla jabalin minal jibal maka na asqala alayya mimma amaroni bihi min jamil Quran. Demi Allah, seandainya mereka itu ya membebaniku untuk memindahkan satu dari beberapa gunung, itu tidak lebih berat bagiku dari apa yang diperintahkan kepadaku untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi maksudnya Zaid bin Sabit ini, kalau saya ini disuruh mindahkan gunung, itu mestinya lebih ringan ya, daripada menyuruh saya untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini tugas berat. Ya, gampangnya begitu. Qultu lalu Zaid bin Sabit berkata, saya berkata, kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kalian berdua ini kok melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu tidak pernah mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Ya. Qala Abu Bakar berkata, huwa wallahi khair. Ya, demi Allah ini baik. Falam yazal Abu Bakrin yuraji'uni hatta syarallahu sadri lilladhi syarahallahu sadra Abi Bakrin wa Umar. Kemudian Abu Bakar terus mendesak saya sampai kemudian Allah membuka hati saya sebagaimana Allah membuka hatinya Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Fatatabba'atul Qur'ana ajma'uhu minal asibi wal likhafi wa suduri rijal. Maka saya kemudian melacak Al-Quran, saya kumpulkan Al-Quran ya dari pelepah, kemudian dari batu-batu yang tipis, dan dari dada-dada manusia. Maksudnya dari hafalan manusia. Wa wajadtu akhira surati taubati ma'a Abi Khuzaimah al-Ansari. Dan saya mendapatkan ya akhiran dari surat Taubat itu ada di sahabat Abu Huzaimah al-Ansari. Lam ajidha ma'awarihi. Saya tidak mendapatkan dari yang lain. Jadi yang nulis ya ayat ini hanya Abu Huzaimah. Yakni ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini hanya ditulis oleh Abu Huzaimah al-Ansari. Fakanat hadhihi as-suhuful ula lil Qur'anil Karim allati kanat inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah taala summa inda Umar fi hayatahu summa inda Hafsah ya binti Umar radhiyallahu anhum ajmain. Ini adalah ya suhuf atau mushaf pertama Al-Qur'an yang disimpan oleh Abu Bakar ya sampai beliau wafat. Kemudian disimpan oleh Umar ya sampai wafat, kemudian setelah itu disimpan oleh Hafsah binti Umar, putrinya Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada riwayat dalat ala sawabi wa tariqati jam'il Qur'ani fi ahdi Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah sejarah yang menunjukkan mengapa dan bagaimana Al-Qur'an dikumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi setelah perang Yamamah, ya perang melawan orang-orang murtad pengikutnya Musailamah Al-Kadzab. Ya ini perangnya menyebabkan ada 70 penghafal Al-Quran yang meninggal. Lalu Umar gelisah dengan kondisi seperti itu, kemudian dia mendatangi Abu Bakar, meminta pada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena khawatir nanti kalau banyak para penghafal Quran ini yang meninggal dunia, maka nanti akan ada yang hilang ya dari Al-Quran itu karena ya banyak yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian Abu Bakar pada awalnya ragu-ragu karena Rasulullah tidak pernah melakukan hal itu. Ya, tapi Umar terus mendorong sampai kemudian Abu Bakar menerima. Setelah itu mereka berdua meminta pada Zaid bin Sabit, salah satu penulis wahyu zaman Rasulullah, untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Ya, dan bagi Zaid bin Sabit ini tugas sangat berat, ya, sehingga kemudian dikumpulkan ya semuanya. Ya, ya Abu Bakar berpesan ya kepada
Zaid bin Sabit dan Umar, ya, agar keduanya ini duduk di depan masjid, ya, kemudian menanyai orang-orang, ya, kemudian mencatat surat-surat atau ayat-ayat yang mereka hafal yang memang punya riwayat yang mutawatir. Ya. Kalau tidak mutawatir tidak dicatat. Ya. Sehingga semua yang tercatat pada zaman itu adalah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang sudah urutannya jelas, suratnya sudah jelas, ya. Kemudian dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Ya, setelah itu ditaruh di Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar meninggal dunia, ya, disimpan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, disimpan oleh Hafsah binti Umar, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, tahap yang ketiga adalah pengumpulan pada zaman Utsman bin Affan. Apa maksud pengumpulan di sini? Al-jamu fi ahdi Utsmana radhiyallahu anhu lil Qur'ani kana ibaratan an naklima fi suhufis sabiqati min mushafin huwal imam. Fi mushafin huwal imam. Yang dimaksud pengumpulan di sini adalah, ya, menukil atau mencatat, ya, apa yang sudah ditulis dalam suhuf, ya, lembaran-lembaran dahulu yang dikumpulkan pada zaman Abu Bakar dalam satu mushaf yang disebut dengan mushaf al-imam. Ya, jadi kalau zaman Abu Bakar ini sifatnya masih lembaran-lembaran. Kalau ini lembaran yang dijilid menjadi satu. Itu terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Summa nusikhat minhu masahifu ursilat ilal aktoril islamiyah. Setelah itu, ya, dicatat lagi dalam beberapa mushaf yang kemudian dikirimkan ke berbagai negara Islam. Ya. Nah, berapa jumlahnya ini terjadi ikhtilaf, ada mengatakan 7, ada mengatakan 8, ada mengatakan 15. Ya, jadi setelah ditulis menjadi satu mushaf, kemudian ditulis lagi menjadi beberapa mushaf yang sama, kemudian dikirimkan ke berbagai negara Islam. Wa kana al-maqsudu min jamil Qur'ani wa kitabati fi tilkal masahifi al-iktisaru ala ma warada min al-qira'atis sabitatil mutawatirati duna ma lam yakun kadzalika min al-awjuhil lati nuzilat awalan litaisiri. Maksud dari pengumpulan Al-Quran dan penulisan dalam satu mushaf ini adalah membatasi, ya, bacaan-bacaan yang sudah mutawatir, ya, yang bukan, ya, seperti yang diturunkan sebelumnya dalam rangka untuk mempermudah. Jadi mushaf imam atau yang ditulis di zaman Utsman bin Affan ini memang dipilih bacaan-bacaan yang memang mutawatir. Ya, jadi ditulis sesuai dengan bacaan-bacaan yang mutawatir. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai macam bacaan. Ya, dan itu semuanya sah dari malaikat Jibril. Ya, sah dari malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu pernah menceritakan dalam satu riwayat bahwa malaikat Jibril itu mengajarinya dengan satu bacaan. Lalu Rasulullah yang meminta tambahan sampai kemudian diberikan 7 versi bacaan. Ya, nah ini yang kemudian, ya, ditulis di di mushaf ini, ya, dibatasi pada yang sudah mutawatir. Summa nusyat bil urdatil akhirati minar rasuli ala aminil wahyi Jibril alaihissalam. Ya, jadi ini didasarkan pada apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Lalu sebabnya apa? Ya, Utsman bin Affan kemudian melakukan hal seperti ini.
Wa fi sababi jam'i Utsmana lil Qur'anil Karim rawal Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala inna Hudzaifah na al-Yamani qaddama ala Utsman. Ini sebab kenapa Utsman bin Affan yang melakukan pengumpulan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ya, ceritanya bahwa Hudzaifah al-Yamani itu datang menghadap kepada Utsman bin Affan. Wa kana yuwazi ahla Syam fi fati Armenia wa Azerbaijan ma ahli Irak. Ya, pada saat itu Hudzaifah al-Yamani ini melakukan peperangan ya, bersama dengan penduduk Syam. Ya, Syam itu sekarang ini Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania itu Syam. Ya, jadi dulu namanya Syam. Ya, jadi sekarang ini wilayah Palestina, Suriah, Lebanon, kemudian Yordania, ini Syam. Jadi ini pemimpinnya Hudzaifah al-Yamani. Ya, ketika itu untuk ya membuka wilayah Armenia dan Azerbaijan. Ya.